warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Maaf ini siang-siang kita masih harus belajar tentang sistem pengabdian. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mohon semua mikrofon untuk di mute semua, tapi kamera tetap dalam kondisi on, gitu ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya itu kita tentang sistem pengabdian ya, pengabdian konvensional. Nah, dan sebelumnya tentang sistem pengisian. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang cara pemeliharaan dan diagnosisnya sistem pengabdian elektronik. Sebelum lanjut tentang pemaparan, gimana kabar kalian? Ada yang mungkin mengalami gangguan kesehatan atau gimana? Kita tahu ya, air sehat. Nah, karena kondisi kita akhir-akhir ini pandemi ya, jadi Magelang saja ternyata saat ini zona merah. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama kita akan coba mempelajari kerusakan. Nanti urutan proses pembelajarannya, yang pertama sudah kita mulai kemarin ya, melalui komunikasi lewat WA. Kemudian dari sana nanti kita akan lanjut mengenai sedikit refreshing mengenai sistem pengabdian antara konvensional dengan yang elektronik. Itu sebenarnya konsepnya sama. Di sana ada circuit, ada distributor, ada coil, ada high tension cord, ini adalah kabel kunci ya, dan pengabdian. Nah, kemudian adanya perubahan magnet itu, kemudian ada generator besar tipe black hole, nah, atau tipe hall effect. Ya, nah, hall effect ini menggunakan komponen semi konduktor, ya, dan magnet. Jadi jika ada bahan konduktor mentah, kemudian ke baterai. Nah, jadi pada rangkaian dasar sistem pengabdian full elektronik ini secara sederhana digambarkan Nah, di sini menunjukkan angka kurang lebih 3000 ohm. Jadi kabel busi bagus. Pasang kembali. Dan jangan lupa kita untuk memeriksa keempat kabel busi tersebut. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kabel busi, selanjutnya kita akan memeriksakan busi. Nah, di sini kita akan mencoba memeriksa percikan dari busi tersebut. Nah, Mas Jan, tolong minta di starter, Mas. Gimana tadi videonya, kira-kira jelas enggak atau ada yang mungkin putus-putus? Jelas, Pak. Jelas. Enggak ada masalah ya untuk tampilan video ya. Tapi tadi sepertinya ada ribet kalau
ada yang putus ya, karena memang dari sini tadi ada nggak tahu ini komputernya trouble atau gimana tadi. Saya mau bertanya. Oh, siap. Gimana? Tanya apa? Monggo, Mas Tadi Andika. ditampilkan dalam video ada pemeriksaan komponen koil. Bagaimana jika tahanannya kurang dari spesifikasi kendaraan, Pak? Oke. Pemeriksaan koil jika tahanannya kurang dari spesifikasi. Sebenarnya gini, memang tahanan itu sebenarnya kalau di koil itu bisa berubah-ubah ya, karena koil itu kan isinya lilitan ya, lilitan tembaga, bisa logam lainnya. Nah, tahanan itu sangat berpengaruh. Misalnya tahanannya harusnya misal 1000 kok dia naik, itu juga tanda tanya, karena bisa jadi di dalam itu putus kemudian ada areng sehingga tahanan menjadi naik. Nah, tapi kuncinya kita lihat dari spesifikasinya. Misalnya tahanannya tidak terlalu jauh, kurang ya, misalnya dari 1000 kok misalnya menjadi 900, nah itu tidak masalah. Atau misalnya dari 1000 menjadi 1100 tidak masalah. Tapi kalau misalnya sampai dropnya jauh, misalnya dari 1000 kok sampai ke 5, itu sudah dipastikan koilnya tidak akan bekerja. Begitu juga misalnya terlalu jauh, tadinya 1000 kok menjadi 10.000 gitu misalnya tahanannya. Nah itu pasti koilnya nanti tegangan tingginya juga akan menjadi sangat kecil, karena bisa jadi di sana ada tahanan yang timbul akibat kebakar atau apa gitu kan, di dalam koil kita nggak tahu. Tapi yang pastinya ringnya itu harus tidak boleh jauh dari tahanan spesifikasi. Itu jawaban untuk Mas Andika, bagaimana jika tahanannya kurang. Tapi secara konsep, kalau tahanannya tidak terlalu jauh dari spesifikasi tidak masalah. Oke. Siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Andika. Ternyata Mas Andika mengamati ya videonya ya. Saya tadi malah nggak lihat kalau ada koil diperiksa. Pak, mau nanya. Oh, siap. Ini Mas. Tapi mohon maaf, pertanyaannya akan keluar dari topik inti pembahasan hari ini. Tapi masih menyangkut tentang sistem pengapian. Saya kan kemarin beberapa kali baca tentang koil, tapi nggak mudeng-mudeng kok, Pak. Yaitu tentang efek penggunaan resistor pada koil. Siap Mas Iwan. Efek penggunaan resistor pada koil. Mungkin kalau kita kembali ke rangkaian ya, maksudnya ke diagram pengapian, saya coba cari. Mungkin ada di sini, tapi harusnya ada. Nanti kalian juga bisa coba di modul. Nah, di sini saya tampilkan mengenai diagram sistem pengapian ya. Ini mungkin masih mata platina, tapi konsepnya sama saja. Iya, Pak. Nah, di sini kan ada ini aki, kemudian kunci kontak, ada ST, ada IG. Kemudian di sini kita lihat di sini ada resistor. Tentang sistem pengapian, busi bagus, koil juga bagus. Tapi saat di starter busi tidak memercikkan bunga api. Itu kenapa, Pak? Kira-kira? Ini pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan busi bagus, koil bagus, saat di starter ternyata nggak muncul apinya. Ini saya rasa ini kita gunakan sebagai bahan diskusi saja ya. Mobil berjalan itu lancar, tiba-tiba mendadak berubah cuaca jadi hujan deras ya Pak ya. Nah, sama saat masih dalam kondisi hujan deras akhirnya macet. Saya kira itu kenapa ya Pak ya? Saat ini kan sudah berkembang sistem pengapian, yang mana satu silinder menggunakan satu koil. Untuk mengetahui kondisi koil rusak atau tidak, bagaimana?
Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah saya atik, kemudian saya masukkan ke Google Classroom, sehingga saya harap kalian nanti dalam Google Classroom itu untuk berdiskusi. Jadi silakan ini langsung saja buka Google Classroom-nya. Nah, ini tadi sudah saya editkan untuk bahan diskusi. Sudah saya kirimkan ke masing-masing grup ya. Tinggal nanti kondisi bagus. Nah, Desi sudah menjawab, mungkin pengkabelannya yang bermasalah dan mungkin kabel tegangannya belum diperiksa. Nah, ini bisa jadi ya Mbak Desi ya. Busi bagus, koil bagus, tapi jaringan pengkabelannya agak rusak karena mungkin mobil lama ya. Mobil lama kan biasanya kan dia sudah retak-retak. Harusnya loncatnya dari lewat busi, karena kabel tegangan tingginya dia retak-retak, mungkin saja dia keluar ke ground atau langsung ke ground ya, karena retak-retak, bisa jadi seperti itu. Kita coba cek lainnya yang sudah menjawab dengan cepat. Ini rata-rata Desi. Kendaraan kondisi cerah, bermasalah tapi kondisi hujan, kendaraan mulai ke dalam. Tutup belko membun suhu dalamnya, atau mungkin tutup belko kerendam air. Bisa jadi seperti itu. Setelah pelajaran selesai, ini di sini ada LKPD tentang pengamatan video yang tadi, mobilnya yang berbeda tadi. Nanti mungkin bisa dijawab nanti setelah pelajaran selesai. Saya akan terpantau. Pelajaran kali ini kita cukupkan. Saya harap ada banyak pengetahuan baru yang bisa kalian terima, karena memang sepertinya dalam kondisi daring-daring seperti ini, apalagi kita mau tatap muka juga belum boleh. Masih ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, atau saya tunjuk saja? Saya tunjuk saja ya biar agak cepat. Saya tunjuk Mas Wildan, mungkin bisa menyampaikan kesimpulan. Ini Mas oh, siap, silakan. Dari hasil pengamatan video, beberapa diskusi langsung dengan Bapak dan diskusi dalam Google Classroom, maka dapat saya simpulkan sistem pengapian elektronik sangat penting dilakukannya perawatan dan pemeriksaan masing-masing komponen sistem pengapian, karena satu sama lain saling berkaitan. Dan karena sistem pengapian ini ada hubungannya dengan listrik, maka sangat disarankan pengaman atau isolator dalam kondisi bagus, terutama perlindungan dari air. Sekian Pak dari saya kesimpulannya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yuwan. Ini kan masih sistem pengapian elektronik ya. Nanti mungkin minggu depan atau mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang sistem pengapian yang menggunakan ECU ya. Mungkin tidak sampai detail sampai program-programnya, tidak, karena sebagai teknisi kita nggak akan sampai pembuatan sistem programmingnya ya, tapi hanya sebatas cara kerjanya dan analisisnya saja. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga pelajaran kali ini kita ada manfaatnya. Kita tutup saja ya pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.